Pada 11 Juli 2026, kepolisian memeriksa konglomerat properti bernama Tan Kian sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansah. Tan Kian adalah salah satu taipan paling berpengaruh di industri properti Indonesia. Ia merupakan pendiri grup pengembang eksklusif yang berada di balik proyek gedung dan kawasan elit di Jakarta. Namanya mungkin tak sepopuler konglomerat lain, tapi imperium bisnisnya sukses membentuk wajah ibu kota lewat proyek-proyek prestisius, bahkan mengantarkan namanya masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia pada 2008. Namun, di balik itu semua, Tan Kian adalah sosok yang punya jejak panjang keterlibatan dalam mega skandal dan kasus korupsi dan selalu lolos dari jeratan hukum. Nama konglomerat properti Tan Kian terseret dalam pengusutan kasus korupsi batubara, PT Asabri dan Krakatau Steel yang melibatkan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam jumpa pers menyebut Tan Kian diperiksa sebagai saksi bersama 15 orang lainnya. Ini bukan kali pertama nama Tan Kian terseret dalam pusaran korupsi. Pada 2008, ia bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi dana Asabri senilai 410 miliar. Di balik barisan gedung pencakar langit yang mendominasi Jakarta, ada sosok taipan properti yang sukses membentuk wajah ibu kota lewat proyek-proyek prestisius. Tan Kian memang jarang muncul di media, namanya juga tak sepopuler konglomerat lain, tapi ia memiliki aset fantastis dan jaringan perusahaan yang telah lama membangun kawasan elit di Jakarta. Tan Kian adalah pendiri dua Mutiara Group yang kini dikenal sebagai Century Properties Group Indonesia, salah satu pengembang properti premium yang membangun ikon-ikon Jakarta modern seperti Pacific Place, The Ritz-Carlton, South Hills Apartment, Plaza Mutiara, serta pengembangan villa resort di Bintan dan keterlibatannya di Millennium City Parung Panjang. Sebelum sukses besar di properti, Tan Kian memulai dari bisnis keluarga di perdagangan udang dan tekstil. Pada 1953, ia mendirikan dua Mutiara Group yang awalnya beroperasi sebagai distributor cat dan bahan kimia. Pada 1990-an, Tan Kian mulai masuk ke dunia properti hingga membawa namanya masuk ke dalam jajaran konglomerat kelas kakap Indonesia. Majalah Forbes pernah menobatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia ke-30 pada 2008 dengan kekayaan mencapai 175 juta US dollar atau 1-2 triliun rupiah saat itu. Pada 2016, The Jakarta Globe menaksir kekayaan Tan Kian mencapai sekitar 570 juta US dollar atau 7 triliun saat itu. Seiring sengitnya persaingan di bisnis properti, tongkat estafet dua Mutiara Group beralih ke generasi ketiga. Anak Tan Kian, Nicholas Tan, kini mengendalikan jaringan bisnis sang ayah dengan nama Century Properties Group Indonesia. Sementara anak keduanya, Jason Tan, menduduki jabatan Direktur Millennium City yang fokus pada proyek perumahan di Parung Panjang. Pada 2020, lahan proyek ini sempat diblokir Kejaksaan Agung terkait kasus pencucian uang PT Jiwasraya yang melibatkan pihak terafiliasi Millennium City. Di balik kesuksesan bisnisnya, Tan Kian punya rekam jejak keterlibatan berulang dalam penyidikan kasus korupsi dana negara, terutama di PT Asabri dan kaitannya dengan skandal Jiwasraya melalui Beni Cokro Saputro. Kasus pertama yang menyeret nama Tan Kian muncul pada 2008. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana PT Asabri senilai 13 juta US dollar atau sekitar 410 miliar. PT Asabri sendiri adalah perusahaan asuransi milik negara yang mengelola dana pensiunan prajurit TNI Polri. Pengusaha Henry Leo dan mantan dirut Asabri, Maijen Purnawirawan Subardjami Jaya, mengalirkan dana investasi prajurit senilai 410 miliar kepada Tan Kian untuk mendanai pembangunan Plaza Mutiara, gedung perkantoran 18 lantai yang menjadi bagian dari portofolio dua Mutiara Group milik Tan Kian. Penyidik yang saat itu mengendus adanya indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Tan Kian kemudian membantah mengetahui asal-usul dana tersebut dan mengklaim transaksi itu adalah murni bisnis. Pada April 2009, Kejagung mendapat kritik tajam dari berbagai pihak karena menghentikan penyidikan kasus Tan Kian. Penyidik mengeluarkan SP3 setelah Tan Kian mengembalikan uang itu kepada negara dan mengembalikan Plaza Mutiara kepada Tan Kian berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai penghentian kasus ini tidak sah karena pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana korupsi. Meskipun desakan publik menguat, Tan tetap lolos dari jeratan hukum. Sementara koleganya, Henry Leo, divonis 5 tahun penjara dan Subardjami Jaya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada 2015, Tan Kian menjalin kerjasama bisnis dengan Beni Cokro Saputro
untuk membangun South Hill Apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Proyek apartemen mewah ini terdiri dari ratusan unit yang harga per unitnya mencapai miliaran rupiah. Beni Cokro Saputro dikenal sebagai pengusaha papan atas, mantan Direktur Utama PT Hanson Internasional, sekaligus cucu dari Kasom Cokro Saputro, pendiri grup usaha batik keris. Komisaris PT Hanson Internasional Beni Cokro Saputro kembali diperiksa di kantor KPK. Pemeriksaan terkait pengembangan kasus korupsi yang menyebabkan defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya. Pada 2020 hingga 2021, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Beni Cokro Saputro bersama komplotannya mengatur pengelolaan dan investasi Jiwasraya dengan membeli saham-saham gorengan secara ilegal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Beni juga terbukti melakukan modus yang sama di PT Asabri yang merugikan negara sebesar 22,7 triliun. Ketika kasus mega korupsi itu bergulir kencang, Kejaksaan Agung mencurigai tanah dan proyek South Hill bersama Tan Kian berasal dari hasil korupsi Beni. Tan Kian kemudian diperiksa berkali-kali sebagai saksi. Kejaksaan Agung juga menyita 18 unit apartemen sebagai bagian aset yang diduga terkait tindak pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyita 41 kamar apartemen South Hill milik tersangka Beni Cokro Saputro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, aset tersebut diketahui sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Beni dalam kasus korupsi Jiwasraya. Namun, hingga akhir tahap penyidikan, Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung beralasan belum menemukan penyimpangan hukum yang cukup kuat dalam kerjasama bisnis tersebut. Pengusutan skandal besar yang menyeret Tan Kian dipimpin langsung oleh Febri Adriansyah, sosok jaksa yang dikenal agresif dalam mengusut kasus korupsi keuangan negara. Ironisnya, Febri kini juga harus menghadapi proses hukum akibat dugaan korupsi dan pencucian uang, termasuk dalam penanganan kasus PT Asabri. Pemirsa, Polri akhirnya menetapkan mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU. Kortas Tipikor Polri juga melimpahkan ketiga kasus ini ke Kejaksaan Agung. Kasus ini lantas menyeret nama Tan Kian yang punya kaitan dengan Febri. Tim gabungan kepolisian mengamankan Tan Kian di apartemennya dan menetapkannya sebagai saksi.